حضرة رسول صلى الله عليه وسلم على رسول التابعين وسوسن إلى ربنا المسلم الإسلام أبي أحمد محمد بن أحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الدين محمد بن المنوي صلى الله عليه وسلم على المرسل ونمد البدر ونصر ونسم الله على صحبه والكرام وبارك العالمين من العرب إلى مرابط كما رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرات النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين ورحمة يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم adada kulli harfin kutubu adalah bidin wa dari radhiyallahu ankum najamil muslimin sallallahu al-mu'allif fi qadarina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis fi khasaisihi wa hiya anwa'un. Bab yang kelima bicara khususiat atau keistimewaan Rasulullah dan itu terbagi bermacam-macam. Al-awwal al-wajibatu alaihi, yang pertama yang wajib atasnya. Artinya tidak wajib ini lawan umat, tapi wajib itu atas Rasulullah. Wahya ad-duha, yakni sembahyang duha. Sembahyang duha itu khususiatnya kepada Rasulullah. Lawan Rasulullah itu wajib. Lawan kita cuma sunat wal witru dan sembahyang witir. Waratibatu subhi, dan ratib subuh yakni sembahyang sunat subuh. Wal adhiyatu, dan bakurban. Wal adhiyah, dan bakurban. Wasiwaku, dan basiwak. Wa musyawaratul ukala, dan musyawarah lawan orang-orang yang berakal. Wa taghyiru mungkarin mutlaqan, dan merubah kemungkaran secara mutlak. Wa musabaratul adui fil harbi wa in kathura, dan sabar menghadapi musuh ketika perang sekalipun musuh itu banyak. Wa qada'u daini maitin muslimin mu'sirin, dan membayarkan hutang orang yang meninggal, orang Islam yang kesusahan. Apabila ada umat Islam tuh hutang, mereka hidup susah, kalau kau bayar, maka Rasulullah itu membayarkan hutang tersebut. Wa talaqun ka rihatuhu, dan tolak nang karihatuhu, yang ia paksa akan dia. Wa takhiru jawzati baina talaq wal maqam, dan Nabi boleh memilih kepada istrinya yang mana ditolak. Wa tahajjudu, dan sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud itu wajib. Summa nusikha, kemudian itu dinasakh. Asani al muharramatu, yang kedua khususiat tentang kepada Rasulullah itu hukumnya haram. Hukumnya haram. As-sadaqatu, yakni menerima sedekah. Jadi Rasulullah itu kadang menerima sedekah, walau naflan, sekalipun sedekahnya itu sunat. Jadi apabila sedekah Rasulullah itu kadang menerima. Wal kafaratu, dan bayar kafarat. Wa ta'allumul khati wal qira wa syi'ri wa riwayatihi. Wa naz'u lamati idza labisa qabla al-qitali. Wa mad'ani li mata'i ghairihi, dan memandangkan matanya kepada perhiasan dunia kepada orang lain. Wal ima ila fi'li mubahin ka qatlin wa darbin ma idhari khilafihi, dan wa tazawudul kitabah wal amah wal mannu liyastaksira, dan termasuk yang haram kalau Rasul mengawini orang-orang kafir kitabi atau jariyah, dan menguya-nguya di dalam kebaikan. Liyastaksira, supaya orang memberi banyak. As-salisu al-mubahatu, yang ketiga yang mubah kepada Rasulullah, ya at-tazawwuzu fawqa tis'in, yakni kawin atau nikah di lebih daripada 9 orang. Lebih daripada 9 orang. Wa tazawwuzu muhriman, dan harusnya jalan Rasulullah itu kawin ketika ihram, dan kita kada boleh. Wa bila waliin wa syuhudin, dan harus jalan Rasulullah itu harus onsidin kawin itu tanpa wali dan tanpa saksi.
bila syuhudin wa waliyin. Kalau kita kan kada boleh. Kalau Rasulullah itu boleh kawin atau nikah tanpa wali, tanpa saksi. Wa bilabdil hibah ijaban, atau dengan lafaz hibah memberi ketika menjawab di dalam perkawinan tersebut. La qabulun, bukan dengan ucapan aku terima, aku berikan. Wa wujubu ijabati ala imratin khaliyatin ragiba biha, dan wajib menjawab akan dia atas seorang perempuan yang kosong, yang suka padanya. Artinya ketika Rasulullah tuh hendak lawan orang, maka orang itu yasin nang basketing bujangan, maka wajib kepada perempuan tersebut memperkenankan akan dia. Wa tazawju man syaa liman syaa, dan nikahnya Rasulullah, kawinnya Rasulullah bagi orang yang ia kehendaki. Wa min nafsi mutawalliyan li tarfaini wa maqsulil masjid junuban, dan harusnya Rasulullah itu berdiam di masjid walaupun dalam keadaan junub. Wa idamatu qada'i nafilatin waqtal karaha wal wisal, dan harusnya Rasul mengakali mengqadha dan sunat di waktu sembahyang yang dibenci. Wa akhdhu sofil maghnam wal ghanimah, dan mengambil daripada nang baik-baik daripada harta rampasan perang, mengambil nang baik-baik daripada harta rampasan perang. Wa khumsu khumsiha ma'asami kaghanimin, dan silih mengambil daripada 1/5 daripada bagiannya. Wa syahadatu linasi wa li far'ihi wa hukmuhu lahuma, dan sidin menjadi saksi bagi diri sidin dan bagi keturunan sidin. Wa zawadu syahadah lahu biman da'au ma'adami ilmi syahidi, Rasulullah itu harusnya menjadi saksi baginya dengan apa yang mengakui akan dia padahal sidin kada melihat. Wa syahadatu ka isnaini, dan Rasulullah itu derajatnya bila jadi saksi itu sama seperti 2 orang saksi. Wa hasu wahmal mawati li nafsihi, dan menghidupkan tanah yang mati bagi dirinya. Wa akhlu ta'amin wa syarabin ihtajahu min maliki al-muhtad ilaihi, dan sidin boleh mengambil makanan dan minuman yang merajat iakannya kepada min maliki dari pemiliknya yang berhati padanya. Wala yantakidu tuhruhu bin naum, dan lawan Rasulullah wudu sidin gak ada batal walaupun Rasulullah itu tidur. Tidak batal wudunya Rasulullah itu walaupun tidur. Itu khususiat kepada Rasulullah. Wa kada al-anbiya, dan nabi-nabi lain seperti itu. Rabi al-ikram, yang keempat daripada khususiyatnya Rasul al-ikram sebagai kemuliaan kepada Rasulullah. Wa min dzalika tahrimu jawzatihi wa sararihi ala ghairihi, haram istri-istri Rasulullah itu dikawini orang lain. Artinya ketika Rasulullah wafat, maka haram kepada orang lain itu mengawini istri-istri Rasulullah. Karena itu khususiat kepada Rasulullah, khususiat al-ikram. Wa annahu khatamul anbiya wa afdaluhum, dan Nabi itu kesudahannya para nabi dan yang sepaling afdal. Wa awwalu man tanshaqqu anhul ardu, dan awal-awal nanti bumi itu, pertama kali bumi itu belah, maka awal-awal yang keluar dari kubur itu yakni Rasulullah. Wa alu man yaqruba bal jannah wa man yadkhulha tsummal insan, dan Nabi itu awal-awal nang mengetuk pintu surga dan orang yang masuk ke surga, kemudian baru nabi-nabi yang lain. Itu kemuliaan diberikan Allah kepada Rasulullah. Awal-awal nang mengetuk surga dan masuk surga itu Rasulullah. Wa awwalu syafi'in wa musyaffa'in, dan awal-awal yang memberi syafaat itu Rasulullah. Wa arsala ila tsaqalaini, dan Allah kirim dia kepada jin dan manusia. Wa aqsamallah bihayati, dan Allah bersumpah bahwasanya Rasulullah itu bihayati, Rasulullah itu tetap hidup. Jadi kemuliaan Allah berikan kepada Rasulullah itu bihayati, hidup. Karena itulah ketika kita memberi salam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kata-kata assalamu alayka, salam kepada engkau, itu menunjukkan orangnya hidup.
Dan kata-kata engkau itu menunjukkan orangnya ada di hadapan kita. Engkau, kada mungkin ketika engkau mengatakan engkau, orangnya itu di Jakarta. Kada mungkin. Kalau engkau berarti orang itu ada di hadapan kita. Kan ketika kita tahiyat kita baca assalamu alaika, ganti jadi dengan ucapan assalamu alaihi, salatnya tidak sah. Kaf itu lil mukhatab, lil khitab. Mukhatab itu menunjukkan orangnya adanya di depan kita atau di hadapan kita. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah itu wa aqsam Allah bi hayatihi, dan Allah bersumpah Rasulullah itu bi hayati. Rasulullah itu hayati, hidup. Jadi ketika kita beri salam, Rasulullah itu menyahut salam kita. Cuman kita kadang mendengar jawaban salam tersebut, karena memberi salam itu sunat, menjawab salam itu hukumnya wajib. Apabila kita beri salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya anbiya Allah, sidin mendengar salam kita tersebut. Wa kana la yanamu qalbuhu, Rasulullah itu kada pernah tidur hatinya. Itu khususiat yang Allah berikan kepada Rasulullah, hati sidin kada pernah guring. Wa yara man khalfah wa yabsur fi dhulma, Rasulullah itu melihat orang yang di belakang sidin, dan sidin melihat fi dhulma orang-orang yang dikadap. Kalau kita kan biasa orang yang dikadap kita kadang melihat, tapi Rasulullah melihat orang yang dikadap, dan Rasulullah melihat orang yang di belakang sidin. Pesepion ngaji sini nggak ada pakai sepion. Kama ya suruh pintaui wala pa'ala bi samsun wala qamarin. Rasulullah tidak ada punya bayang-bayang. Wala yaqa'ul lubab ala jasadi, dan lalat kada hinggap di badan sidin. Wa ajru tanaffuli bis salat qa'idan ka qa'imin, dan Allah beri pahala kepada Rasulullah ketika Rasulullah sembahyang sunat berduduk, itu pahalanya sama dengan berdiri. Wa yukhatibuhu al-musalli bi tasyahhudhi, dan ketika yukhatibu mandiriakan dia oleh orang sembarang bi tasyahhudhi, ketika dia baca tasyahud. Ketika orang itu baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, orang itu bapak pandiran lawan Rasulullah. Karena itulah dikatakan apabila orang itu mengucap assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ujar Habib sahibul maulid Habib Ali Al-Habsyi, sahibul maulid Al-Habsyi, beliau mengatakan barang siapa membaca assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sama dia ziarah ke makam Rasulullah. Kita tuh baca assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sama kita ziarah ke makam Rasulullah. Apalagi yang pernah umrah, yang pernah naik haji, kan kawainya terbayang itu makam Rasulullah. Ketika terbayang makam Rasulullah, baru dia mengucap dengan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa yukhatibu sallim yatashahudi wa talzamu ijabatu idza da'ahu, dan Rasulullah itu lazim akan dia menjawab akan dia idza da'ahu wa huwa fi shalah, ketika ia memanggil akan dia wahal ia fi shalah, ketika salat. Misalnya Rasulullah itu mengiau kita, padahal kita paratan sembahyang, wajib kita itu menjawab panggilan Rasulullah tersebut. Wala tabtulu bidzikrin, dan kada batal itu bidzikrin dengan zikir tersebut. Misalnya kita dikiau Rasulullah kita sahuti, itu kada membatalkan salat kita. Wiramarabu shawat indahu, dan haram menyaringkan suara indahu di hadapan Rasulullah. Jangan sampai pemandir kita di hadapan Rasulullah itu lebih nyaring daripada Rasulullah. Wanidahu bi ismi, dan kada boleh juga haram kita mengiau namanya, itu nidahu kita mengiau dengan namanya.
misalnya ya Muhammad misalnya, hai Muhammad, kayak itu ya. Wa min warail hujurat, atau kita mengiau Rasulullah kada boleh juga dari belakang kamar. Wa takanni bi kunyati, dan kada boleh juga kita berkunyah dengan kunyah beliau, dengan kunyah Abul Qasim misalnya. Wala yuratsu, dan Rasulullah itu la yuratsu, tidak diwaris. Al-babu sadis bi kalami, bab yang ke-6 bicara masalah kalamnya Rasulullah, pandirannya Rasulullah. Wa la yusihi ilallah, kalamnya Rasulullah, hadisnya Rasulullah itu banyak dan kada terbatas. Artinya kada 1000, kada 2000, banyak. Lakin natabarraku bimi'ati hadisin minhu, tapi kita mengambil barakah di sini. Ujian sini kami menulis ada 100 hadis Rasulullah. Ba'duha sahihun, sebagian sahih, wa ba'duha hasanun, sebagian hadisnya hasan, wa ba'duha dhaifun, sebagian dhaif. Yu'mal bi fil fadail, hadis dhaif ini boleh kita amalkan pada masalah fadilah amal. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, walaupun hadisnya itu dhaif, lemah, tapi untuk fadailul amal boleh kita amalkan. Misalnya kelebihan baca surah Yasin, barang siapa baca surah Yasin ketika kita bailang lawan orang nah hendak mati, Allah ampuni dosa orang nah hendak mati tersebut. Lakinu mautakum Yasin, pelajari olehmu orang nah mati di antara kamu itu surah Yasin. Artinya walaupun hadis-hadisnya ujasilun dhaif, tapi hadis dhaif itu yu'mal bihi fil fadail, boleh diamalkan pada masalah fadilatul amal. Jadi kalau masalah kelebihan beramal dengan hadis-hadis yang dhaif, silahkan. Qala al-ajru ala qadrin nasab, pahala itu sekadar keuyuhan kita. Jadi kalau kita beramal makin uyuh, makin berat itu amal, maka pahalanya makin berat juga. Al-ajru ala qadrin nasab, pahala itu tergantung keuyuhan kita. Bulan Ramadan, kenapa pahala dilipat-lipat ganda? Karena bulan Ramadan ini bulan yang paling uyuh, apalagi siang, apalagi panas benar. Kalau kita bisa baca Quran, kan makin sulit lagi. Lawan nafsu itu jangan kawa iya hendak istirahat. Jadi makin uyuh kita beramal itu makin besar pahalanya. Kalau lawan dunia kan gak ada mungkin. Pahala itu tergantung, pahala tergantung sekadar keuyuhannya. Karena berapa banyak orang yang uyuh tapi gajinya kada seberapa. Yang orang gawiannya apa? Mencari batu di gunung itu dah. Misalkan berjual di terang. Walaupun ia gawiannya uyuh tapi gajinya kada sesuai dengan keuyuhannya. Wa qala salaman adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Ada hadis Nabi, barang siapa musuhi wali-waliku maka aku ujarlah memberi izin akan bil harbi, dengan memerangi orang tersebut. Sama orang itu ujar Allah memerangi aku, mengajak lawan aku perang. Kalau orang itu memusuhi wali-wali Allah, adzantu bil harbi. 3 rawal Bukhari, hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari. Wa qala ittakhadhu indal fuqara ayadiya fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Jadikan kamu di sisi orang fakir itu, yakni ayadiya, banyak tangan. Banyaklah kamu membantu orang-orang fakir, fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Karena orang fakir itu nanti di hari kiamat punya kekuasaan. Orang fakir itu nanti di hari kiamat punya kekuasaan. Wa qala salam kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil wa'ud nafsaka min ahlil kubur. Ada hadis Nabi yang lain rawah Bukhari, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing atau sekadar orang yang lewat, dan hitunglah diri engkau min ahlil kubur, termasuk orang yang ahli kubur. Wa qala salam kunu fi dunya adhiyafan, jadilah kamu di dunia ini sebagai tamu. Wa takhadhu minal masajid buyutan, jadikanlah masjid itu sebagai rumah kamu. Wa awwidu qulubakum ar-riqa, biasakan olehmu hati kamu itu lembut. Wa aktsiru tafakkur wal bukaa, dan banyaki olehmu tafakur dan menangis.
Wa ala salam kam mustaqbil yauman la yastaqbilu wa muntadhirin wadan la yablughu. Berapa banyak orang yang memikirkan masa depan satu hari tapi dia tidak sampai kepadanya. Ia merasa hidupnya esok masih ada, tapi ujar sidin tapi nya kada sampai ke situ. Dan berapa banyak orang yang menunggu-nunggu masa depan, dia tidak sampai ke masa depan tersebut. Waalaikumsalam kama tadi tudan, seperti kamu berbuat baik maka nanti kamu dibalas orang dengan kebaikan. Kama tadi tudan, seperti kamu menghutangi orang, kamu nanti dihutangi orang. Kalau kita kena berbuat jahat maka akan dapat juga kena balasan jahat. Apabila kita berbuat baik, kena kita dapat juga balasannya baik. Kama tadi tudan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ibnu adam laka ma nawaita wa alayka maktasabta wa anta ma'aman ahbabta. Rawahu at-Tirmidzi. Ujar Rasulullah, hai anak Adam, ibna Adam, yabna Adam, hai anak Adam, hai manusia, bagi engkau apa yang engkau niatkan. Jadi apa yang kita niatkan itu yang kita pacang dapat. Apabila niat kita nang baik-baik maka kebaikan yang kita dapat. Jadi kita ini tergantung niat kita berataan. Niat kita apa? Wa alaika maktasabta, dan atas engkau apa yang engkau kerjakan. Apabila yang kita kerjakan itu baik, maka yang kita dapat baik juga. Wa anta ma'aman ahbabta, nah ini yang penting. Wa anta ma'aman ahbabta, dan engkau terkumpul dengan orang yang engkau cintai. Siapa yang kita cintai, itulah kena teman kita dalam kubur, di akhirat, di surga. Wa anta ma'aman ahbabta, engkau terkumpul dengan orang yang kau cintai. Kalau kita cinta lawan orang soleh, kita nanti akan terkumpul dengan orang soleh. Jadi mun hendak kita beisi idolakan itu orang-orang soleh. Idolakan, baik ini kita idolakan itu Musa Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Umar Abdul Rahman Al-Attas, atau Habib-Habib yang lain. Nang nyata mereka itu ahli surga, nang nyata mereka itu dicintai Allah, baik itu nang kita cintai. Kenapa? Allah kumpulkan wa anta ma'aman ahbabta, engkau Allah kumpulkan serta orang yang engkau cintai. Jadi menghendak berisi idola, baik itu nak kita idolakan, baik Syekh Salman Al-Madani, baik itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nyata lagi kita dapat syafaat sidin. Kita tuh mencintai orang soleh, kita ada harapan dapat syafaat orang soleh. Al-mar'u ma'aman ahab huna wa bil munqalab. Seseorang itu Allah kumpulkan lawan orang yang dicintai baik di sini dan di akhirat. Yusyarul mar'u ma'aman ahab. Allah bangkitkan seseorang itu, Allah kumpulkan seseorang itu dengan orang yang ia cintai. Jadi kecintaan kita itu di hati kita itu, walaupun kita kada sama lawan orang soleh itu, tapi kita cinta dengan orang soleh. Walaupun amal kita kada sesuai, kada sama lawan orang soleh, tapi hati kita cinta lawan orang soleh. Jangan salah ma'andak cinta. Jangan salah ma'andak cinta. Kalau kita cinta lawan orang soleh, mereka ahli surga, ada harapan kita masuk surga. Orang soleh kan banyak, orang soleh itu banyak.
Jangan salah memandang cinta, jangan salah memandang sayang. Jadi mengenai cinta, kita cinta juga nih, sayang juga. Cintai orang soleh, cintai wali Allah Ta'ala. Ya kalau cinta lawan yang lain itu ya cintalah, tapi sekedar tidak mengalahkan cinta kita kepada orang soleh. Biasanya orang cinta tuh kadang-kadang duduk kerjanya di muka. Bisa cinta lawan artis itu dalam pendahuluan nih. Apalagi para kena datang iwak paling gana Patin Sodika. Patin kan ada tuh, ada lagi Armada misalnya. Malam gitu. Kada pernah nonton pameran misalnya. Model wajib. Model wajib. Apabila kada nonton berdosa. Ini nama memberi syafaat. Wali-wali itu nama memberi syafaat lawan kita. Mati paharatan di majlis ilmu sudah man mata ala hadil halah bahwa syahidun. Mati haratan bergambar lawan iwak kababin. Wa anta ma'a man ahbabta. Kita ini kan sudah umur liwat. Kalau umur sudah 40 tahunan, cakap awak tu jangan lagi ketuju bararamian. Banyak ki mengantek tasbih. Umur 40 tahun kalau kita umur ghalib, umurnya Rasulullah tinggal 23 tahun. Hampir apa namanya? Hampir itu sudah 2/3. Aku belum mulai jam 40 tahun masih 30-an. Kayak ulun kan, para 50-an umur. Ada yang sudah 60-an misalnya. Ada yang sudah ya julur nancap 62 tahun 11 bulan 27 hari. Tinggal berapa hari lagi. Wa anta ma'a man ahbabka. Engkau ujar Rasulullah tak kumpul lawan orang yang engkau cintai. Siapa yang kita cintai? Jadi mana mencintai juga, cintai orang yang nyata memberi syafaat lawan kita seperti Rasulullah. Walaupun kita amal kada samalan sidin. Wa qala salam qulil haq wa in kana murran. Ujar Rasulullah rawatakrusuti fi syarhi Ibnu Majah, katakan olehmu yang benar sekalipun pahit. Nah nyata kita sudah mengatakan kebenaran. Nah ini nanajang nangalih, apalagi mengatakan kebenaran itu di sisi pemimpin-pemimpin yang zalim itu sulit. Kita memadahkan nang bujur qulil haq walau wa in kana muran, katakan olehmu yang benar itu sekalipun pahit. Hendak made atasan kemani made aku hendak mana ikam jeung siapa saya diam pacangan dipindah orang. Ya diandak orang di Pulau Burung aja kan masih biasa separah atau Pulau Suwangi. Qulil haq wa in kana muran qala samiyassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Ujar Rasulullah, mudahkan orang, jangan katuju dipersulit. Yassiru wala tu'assiru. Jadi ajaran Islam itu bimbingan Rasulullah, mudahkan, jangan dipersulit, beri kabar gembira, jangan beri kabar ketakutan.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullun muyassarun lima khuliqalah. Kullun muyassarun, kullu ahadin muyassarun lima khuliqah. Tiap seseorang dimudahkan bagi barang yang Allah ciptakan baginya. Apabila orang itu dimudahkan untuk menuju surga, maka gawiannya jalan-jalan menuju surga. Kullun muyassarun lima khuliqah. Kalau orang itu dimudahkan masuk neraka, gawiannya ke 7 jurusan neraka. Karena ini sudah ujar Rasulullah, kullun muyassarun lima khuliqah. Tiap seseorang dimudahkan baginya bagi barang apa yang diciptakan baginya. Kalau inya diciptakan sebagai ahli neraka, gawiannya di dunia yakni jurusan-jurusan maksiat. Kalau inya dasar diciptakan ahli surga, di dunia gawiannya jurusan-jurusan akhirat. Di rumah gawean itu baca Quran, baca tasbih, baca salawat, baca burdah, baca dalil. Kenapa? Karena inya tulisannya orang ahli surga. Tapi kalau inya tulisannya orang ahli neraka, di dunia ini cirinya ada. Gawean yang ke-7 maksiat. Itu sudah dasar jurusannya ahli neraka. Tak mudah mana kita gawean. Apakah kita ini tak banyak ke kiri atau ke kanan? Itu sudah ada ciri. Wa salam husnul jiwari imaratud diyar wa ziyadatul amar. Sebaik-baik jiran itu imaratud diyar, tempat tinggal kita itu baik, wa ziyadatul amar, dan umur kita bertambah-tambah baik. Jadi yang baik kita berisi jiran itu, rumah tempat tinggal kita itu jiran-jiran kita baik, umur kita bertambah, makin tua makin bertambah baik. Itu sebaik-baik jiran. Jadi cari jiran nang di situ jiwanya cakawa, jiwanya ilmu atau jiwanya ibadah. Bisi jiran di jiwanya ilmu lan ibadah, itu sebaik-baik jiran. Ya orang lagi bahari itu kan lalu baulah komplek. Nah khusus di situ gawiannya orang beribadah seperti kayak bisa kumpul itu. Nah asalnya ada bangunan di dalam regol itu apa? Itu gawian semata-mata orang nang beribadatan jangan. Makumpul lawan abah guru itu tujuan untuk beribadahan, baca dalail, baca burdah, baca yasin, baca maulid, lalu ada lokasi. Itu nyaman apabila sampai waktu orangnya beribadahan berataan. Sampai waktu zuhur orangnya beribadah. Dulu tuh kan diaturakan bajualan. Habis salat duha turun ke pasar jam 11 balik. Lalu sembahyang zuhur, habis zuhur lalu pulang ke pasar misalnya jam 3-an, balik sebelum asar. Nah orang baulah komplek gitu. Jadi komplek itu komplek perumahan ganang baik apabila di situ itu orangnya ahli ibadah. Jangan di komplek itu orangnya ahli ibadah, ahli nuntut ilmu. Kita akan belum dapat lagi, terutama di Kota Baru ini kita ada besi perumahan atau komplek perumahan, dan di situ gawiannya orang sama-sama beribadah, nuntut ilmu beribadah, nuntut ilmu gawian tetap jalan. Wa salaman ada jarahu auratallahu darah. Barang siapa menyakiti jarannya, Allah nanti ambil rumahnya. Barang siapa ketujuh menyakiti jarannya, Allah ambil rumahnya. Maksud Allah ambil, orang matiakan, Allah matiakan nang orang ketujuh mengganggu jiran tersebut. Jadi rumahnya kena diambil ahli warisnya. Jadi menyakiti jiran itu maulah umur kita pendek. Wa salam la tadhhar isyamatata bi akhika fa yu'afillah wa yabtalika. Jangan engkau menampak permusuhan dengan saudara engkau, nanti Allah menyehatkan akan dia dan Allah memberi bala akan engkau. Wa salam la yughni hadrun man qadara. Wa salam ifadillah yahfazka ifadillah tajidu amama. Sabda Rasulullah,
Rawat Tirmidzi, riwayat dari Imam Tirmidzi, pelihara olehmu Allah, niscaya Allah memelihara engkau. Pelihara olehmu Allah, akan Allah engkau dapati Allah itu ada di depan engkau. Wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta, lebih baik engkau minta lawan Allah. Ya, kalau ada dua pilihan, minta lawan makhluk, lawan Allah, baik kita minta lawan Allah. Rancaki minta lawan Allah, karena doanya orang puasa itu makbul. Doanya orang puasa itu diistijabah oleh Allah Ta'ala. Karena doa orang puasa diistijabah, banyaki minta lawan Allah Ta'ala. Ajukan proposal kita itu lawan Allah. Tampulu banyaki mengajukan proposal lawan Allah Ta'ala. Karena sidin juga menyuruh, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta, ujar Rasulullah, baik minta lawan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah lawan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila engkau hendak menyembah Allah dengan cara nasta'in, minta tolonglah lawan Allah. Wa'lam annal ummata lawittama'at ala ayyam fa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in kataballahu laka. Ini penting lawan kita. Jikalau seluruh umat berkumpul mereka itu untuk memberi manfaat lawan kita, kita tidak dapat manfaat tersebut kecuali apabila sudah ditulis Allah bagi engkau. Ini orang dihendak membantu kita seluruh dunia, tapi tulisannya kadada di azab, maka sabaratan itu kadakawa hendak membantu kita. Orang nih hendak memberi manfaat lawan kita seberataan, tapi di azal tulisannya kadada, maka seberatan itu kadakawa hendak membantu kita atau memberi manfaat lawan kita. Karena nang memberi manfaat itu sudah sesuatu yang Allah tulis sudah bagi engkau. Lawit tama'at ala ayyadurruka lam yadurruka illa bisyakataballah alaika. Dan jikalau seluruh dunia hendak mereka memberi mudarat lawan engkau, mereka tidak bisa memberi mudarat lawan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis atas engkau. Jadi kita ini orang hendak membinasakan kita seluruh dunia, tapi tulisannya di azal kadada mereka kadakawa hendak membinasakan kita. Karena di azal kadada tulisannya. Inilah pandangan orang-orang bertauhid nang di dalam Quran disebut, nang di dalam berita tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Seluruh dunia nih hendak memuliakan kita, tapi tulisannya di azal kadada orang. Jadi seluruh dunia itu hendak memuliakan kita, mereka kadakawa hendak memuliakan kita. Kenapa? Karena di azal tulisannya kadada. Seluruh dunia hendak menghinakan kita, tapi tulisannya misalnya Allah memuliakan kita, tetap kita itu mulia. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, sudah diangkat Allah itu pena dan kering itu sudah catatan. Jadi yang memberi manfaat la nafi'a illallah, la dharra illallah, tidak ada yang memberi manfaat itu kecuali Allah, tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah. La mu'izza illallah, tidak ada yang memuliakan kita kecuali Allah. La mudhillah illallah, tidak ada yang menghinakan kita kecuali Allah. Itu keyakinan kita berataan. Ya julu tadi seluruh dunia orang hendak menghinakan kita, tapi Allah memuliakan kita tetap mulia. Seluruh dunia orang hendak menghinakan kita, seluruh dunia orang hendak memuliakan kita, tapi Allah menghinakan kita, tetap kita itu hina. Jadi nang bermain itu ampun Allah Ta'ala. Jadi nang harap itu Allah.
Jadi kita kada gair. Kenapa jadi kada gair? Karena kita yakin yang memberi manfaat itu Allah, yang memberi mudarat itu Allah. Makhluk seikung pun tidak bisa memberi mudarat lawan kita. Makhluk seikung-ikung pun tidak bisa memberi mudarat lawan kita. Jadi nang ada itu campur tangan Allah. Mulianya seorang itu campur tangan Allah Ta'ala. Wa qala salam ta'rifu ila Allah birraha ya'rifka bisyiddah. Kenalah engkau lawan Allah ketika engkau senang, Allah kenal lawan engkau ketika engkau susah. Jadi mun kita hendak babi pinta itu waktu kita nyaman tuh babi pinta. Kenapa? Karena waktu kita sulit apabila babi pinta lakas jua kabulnya. Jangan sampai kita mengiau Allah itu ketika kita dalam kapalipitan, ketika kita dalam kesusahan. Sakit lawan nyaman kita tetap menyebut Allah Ta'ala. Kita rancak bagi Allahu Akbar itu ketika kita dapat kesusahan, dapat bala musibah. Berapa banyak orang misalnya ketika dapat bala musibah, lalu misalnya kebakaran, lalu mereka azan. Padahal sebelum itu mereka kada bisa azan. Jangan azan sembahyang pun kada bisa. Tapi ketika dapat bala musibah lalu bagi Allah, Allahu Akbar, astagfirullah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi kita kenal lawan Allah itu ketika kita sakit. Dulu ada jadi beban Cina itu di zaman ujar orang tua gitu, zaman BKI, karena mereka tahu apabila nang di anu itu nang apabila orang itu lain agama Islam itu nang dibunuh. Lalu orang Cina tadi lalu mereka masing-masing membaca Yasin, menghafal Yasin. Jadi hendak digebrak anu baca Yasin. Oh jadi ujar orang anu Islam berarti aman. Kita banyak kenal lawan Allah waktu garing. Nah waktu garing lalu kena mengambil Yasin, mengambil tasbih, astagfirullah, Allah, subhanallah. Jangan saya waktu garing imbas sembuh, nah ada lagi dan subhanallahnya. Jadi kita ini mau dipikir-pikirlah tak baik garing. Kenapa kalau garing rancak menyebut Allah, Allah, astagfirullahaladzim. Waktu garing, waktu sudah hampir garing, tasbih nang ada tadi kada ingat lagi andakannya, Yasinnya pun kada tahu juga. Ya tiap orang garing tolong lihatlah ada Yasin digawakan, ada tasbih. Bawirid bana jorang sidin artinya berarti garing itu kan baik lawan sidin. Lalu timbul babacaan. Bisa juga kan Allah menegur kita dengan garing-garing supaya mulut kita nih mau babacaan. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'a sabri wa anna al-faraj ma'al qarbi wa inna ma'al usri yusran. Bahwasanya ketahui apa yang tersalah lawan engkau tidak ada itu mengenai akan engkau, apa yang mengenai lawan engkau itu bukan karena kesalahan engkau tapi semuanya itu sudah tertulis di azal. Ketahui ilmu pertolongan Allah itu apabila kita sabar, dan di balik kelapangan itu Allah beri ketika kita dapat kesulitan, dan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusran, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran. Wa qala izhad fi dunya yuhibbaka Allah, zuhudlah kamu urusan dunia niscaya Allah cinta lawan engkau. Jadi kalau urusan dunia kita kada umpat sibuk, kita kalau urusan dunia kita kada pernah
umpat mak urusi, karena urusan dunia ini sudah ada nang mak urusi. Urusan apa aja sudah ada, pedagang sudah ada nama urusi, ke laut sudah ada nama urusi, menanam benih itu sudah ada nama urusi, nah usus memelihara burung sudah ada juga nama urusi. Jadi kita nggak ada lagi dah. Urusan dunia itu sudah ada nang tukang urusi. Jangan umpat kita mencampuri. Karena apabila kita ujisin zuhud, Allah cinta lawan wazhad bima fi aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu pada apa yang dimiliki manusia. Artinya kita kada mengharap lawan orang lain, kada mengharap itu lawan orang lain. Yuhibbakan nas, niscaya cinta akan engkau oleh manusia. Jadi mau kita hendak dicintai orang, jangan melelek harta orang, jangan meleleh harta orang lain. Mau kita hendak dikatujui orang, kada pernah kita hendak meleleh. Kalau pang menyinggung orang cair lah situlah aja misalnya. Ada juga kah nih gigi pasannya aja misalnya, kada juga. Kada ingat lagi situlah aja nyaman ini, oh kada ada juanya. Apabila kita zuhud urusan dunia, Allah cinta lawan kita. Apabila kita zuhud apa yang ada lawan manusia, manusia katuju lawan kita. Cakap bahasa kita zuhud itu kada mengharap ampun orang. Wa qala atamukum aklan asyaddukum lillahi khabar. Orang nang paling sempurna akalnya, orang nang paling takut lawan Allah. Orang nang sempurna akalnya, orang yang paling takut lawan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang bertakun siapa nang sempurna akal? Orang nang takut lawan Allah. Orang nang takut lawan Allah itu yakni menjauhi apa yang dilarang Allah dan mengerjakan apa yang diperintah Allah. Ajmilu fi talabil dunya fa in kullan muyassarun lima khuliqa bih. Elok-eloklah kamu pada mencari dunia, dan karena sesungguhnya siapa yang memudahkan bagi barang yang diberitakan baginya. Wa qala ihdaru dunya fa inna asharu min maharuta wa marut. Ujar Rasulullah, takuti olehmu dunia, karena dunia itu lebih menyihir daripada Harut dan Marut. Kalau Harut dan Marut itu ahli tukang sihir, dunia itu lebih menyihir. Kenapa dunia lebih menyihir? Gara-gara urusan dunia, kena anak bangsa itu bakal hayar. Kan urusan dunia ini, gara-gara urusan dunia penjara itu hibah. Kenapa? Apa namanya? Penjara itu over capacity, ujungnya ini over kapasitas, kehibakan, karena itu gara-gara urusan dunia. Lihat aja, kalau kita bertakun nang masuk penjara itu gara-gara apa? Ada gara-gara obat, ada gara-gara memperkosa orang, ada gara-gara membunuh orang, ada gara-gara maulah berita pencemaran nama baik, ada gara-gara kada ada gara-gara urusan akhirat. Lihat kalau bang ada yang ditangkap di penjara itu ulama kiai, ditangkap kenapa? Gara-gara sidin ma'ajar, gawean gatuju ma'ajari orang lalu ditangkap polisi. Kadada. Penjara itu hibah, itu semeratan gara-gara urusan dunia. Yang judul tadi over capacity, over kapasitas. Penjara itu semeratan gara-gara urusan dunia. Ada yang membunuh laki, ada yang membunuh anaknya, ada yang membunuh bininya, ada yang membunuh bintuhannya, ada yang berjualan sandal, ada juga yang berjualan sandal tapi ditangkap polisi. Kenapa? Di dalam sandalnya itu ada ganja. Tangkap juga. Ada yang berjual kompor, sekali di dalam kompornya ada ganja. Pada kompor aja. Ada cuma yang berjalan aja turun dari pesawat ditangkap. Kenapa? Di sepatunya ada ganja. Gara-gara urusan dunia beratan. Kan ada orang berjual ganja tuh supaya orang berzikir kuat.
Atau orang masuk penjara gara-gara ketujuh sembahyang 5 waktu, kan gak ada juga. Si Dintu aja masuk penjara gara-gara anu rajin puasa Ramadan, magina yang ada. Tahu kita nang penjara itu hibang urusan dunia. Takuti olehmu dunia itu lebih menyihir daripada Harut dan Marut. Kita sudah tahu, oh kalinya dunia ini gawat benar. Kadang-kadang berinsanakan kada bataguran. Kenapa? Gara-gara urusan dunia. Kenapa? Faktor harta warisan. Lalu kada bataguran. Susuri aja biar. Nang penjara hibak itu nah adakah urusan akhirat? Kalau jualan tak dengar tadi masuk penjara itu gara-gara rajin nuntut ilmu, kan kada ada. Kalau ada tuh di Indonesia ini penjara tuh masuk penjara tadi gara-gara urusan akhirat. Sudin tuh juga masuk penjara gara-gara sehari 3 kali khatam Al-Quran misalnya. Rasa ulun gak ada bang. Polisi gak ada mau menangkap itu. Atau Sudin tuh juga masuk penjara gara-gara turun mengaji bawa kitab misalnya. Idaru dunia baina asaru min harut wa marut. Wa qala ihdan lisanaka illa min khairin. Pelihara lidah engkau kecuali daripada kata-kata yang baik. Jadi lidah ini jaga. Jangan sampai kita babandir itu kasar. Jangan sampai babandir kita tuh menyakiti orang. Ihzan lisanaka illa min khairin. Termasuk ihzan lisanaka itu pelihara olehmu jari jemari kamu, kecuali daripada kebaikan. Jadi sekarang kalau dulu kita disuruh menjaga apa lidah, sekarang jaga jari jemari kita daripada menulis apapun kecuali kalimat-kalimat yang baik. Kalau dulu lidahmu adalah harimaumu, sekarang jari jemarimu adalah harimaumu. Gara-gara kita memposting, menulis kata-kata yang ada baik, kita masuk penjara. Jadi jaga lidah, jaga jari jemari, jaga hati. Jangan sampai kita maulah postingan itu maulah orang sakit hati, maulah pencemaran nama baik, maulah berita hoax. Mun hendak jari jemari coba tulis baik baulah usaha bisnis online. Baik nih itu diulah berjual wadai ke situ. Online misalnya apa peranggi nah apa harus dulu baik tulisnya itu jadi duit atau berjual sepatu atau berjual jilbab berjual apapun daripada menulis nyambati orang yang tulisnya bungul tambuk apa itu kan banyak orang masuk penjara itu gara-gara tulisan. Ada menulis untuk minta maaf sih Dintu orang selaru orang mana berita perampokan kalian ada baulah postingan ada perampok kalian ada minta maaf artinya jangan baulah postingan sembarangan. Wah ini tuh jangan, wah ini ada bubuhan ciber itu kan ada. Jadi tulis menhandak baulah jadi akan bisnis saja. Itu apa namanya? Anu HP kita tuh jadi akan ladang duit. Ulah bisnis online di situ. Apa kan yang dijual di situ? Kalau ada 6 bola sapu lidi jual. Jadi duit daripada atau memposting ampun orang pemberitanya jangan itu kada bujur jangan hendak dimasukkan. Wallahu a'lam al-Fatihah. La duratina bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa sallallahu wa barik ala sahbihi ajma'in wa fanika ya rahman rahim ya maulana ya mujib ya hadirin naghib tawassalna ilaka bil habib taqdi hajatina wal muslimina wa sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin.